Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, bersama saya Bu Sekretaris Jenderal yang juga seyogianya bersama kita adalah Bapak Apri Sunardi, Pak Bendahara Umum sekaligus Direktur Puspangdiklat. Namun beliau kita berbagi tugas karena semua harus jalan. Karena Pak Apri Sunardi saat ini sedang proses untuk sosialisasi dalam rangka pencalonan dirinya untuk di calon legislatif di tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi semua komponen, bukan semua, banyak komponen masyarakat yang meminta pertemuan di akhir-akhir tahun ini. Ya. Saya tahu kemarin bahkan saya sempat mendampingi sampai jam 2 malam. Kebetulan saya warga Jawa Barat, jadi salah satu yang harus punya suara dan juga bertanggung jawab pada lingkungan. Ya. Keluarga sudah pasti, lingkungan paling tidak satu RT saya sudah harus jamin itu suaranya Pak Apri. Kira-kira begitu. Bayangkan kalau semua perawat berprinsip seperti itu, rasanya agak susah untuk jadi caleg. Tapi ternyata nggak mudah kepada perawat. Yang saya hormati senior kita, tokoh perawat di Yogyakarta, Pak Kirlantoro, orang tua kita juga yang selalu mendampingi dan membimbing kita semua. Saya hormati Pak Tri Prabowo beserta seluruh jajaran pengurus DPW BPNI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hadirin para ketua DPD BPNI di Provinsi Yogyakarta, seluruh DPD BPNI seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajarannya, pada Ketua Puspangdiklat yang baru saja dilantik beserta seluruh jajaran yang pakai jas, para ketua ikatan dan himpunan, badan penanggulangan bencana sudah ada, dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama tentu kita selalu panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, terutama dua nikmat yang sering orang lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan kalau tidak ada dua nikmat itu, tidak mungkin kita bisa berhadir di sini. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, beberapa pertanyaan Pak Tri Prabowo tadi mungkin saya tidak bisa menjawab secara teknis seluruhnya. Hanya saya ingin juga menyampaikan beberapa hal karena saya duduk di samping Pak Kirlantoro tadi. Ada satu pertanyaan yang mungkin juga pertanyaan kita semua. Dengan adanya Undang-Undang 17 ini, apakah masih eksis BPNI? Gitu kira-kira. Tapi kalau saya mendapat pertanyaan dari anggota lain, Pak, lebih kejam pertanyaannya. BPNI masih ada apa enggak, Pak? Gitu. Ya kan? Yang Undang-Undang 17 ini BPNI masih ada apa enggak ya, Pak? Gitu. Nah, ini harus kita jawab. Jawab bukan sekedar dengan kata-kata, tapi kita jawab dengan bukan mengangkat meja juga. Tapi kita jawab dengan program dan kinerja kita. Ya. Tetapi untuk program dan kinerja itu untuk bisa berjalan dengan baik, ya, dengan karakter organisasi kita yang sangat sangat
lebar, span of controlnya lebar, tetapi strukturnya ini sangat lengkap, ya. Ini memerlukan nilai yang harus masuk di dalamnya. Kita itu punya nilai di organisasi kita itu ada 6. Bu tambahin ya Bu kalau lupa. Pertama, nilai itu jujur. 2 adalah altruistik. 3 akuntabel. 4 dedikasi. 5 peduli. 6 kebersamaan. Nah, ini. Jadi semua aktivitas program kerja kita itu harus juga diilhami atau didasari oleh nilai-nilai organisasi kita yang dirumuskan dalam anggaran dasar itu. Terutama dalam konteks hari ini kita menghadapi perubahan yang besar ini, perlu yang namanya semua nilai itu. Tapi nilai kebersamaan itu rasanya sesuatu yang bukan hal yang aneh lagi buat kita. Karena kebersamaan itu memang sudah mulai menjadi nilai pada awal PPNI terbentuk. Yang dulu organisasi ini terdiri dari berbagai organisasi perawat, ya Pak Gen ya. Kemudian mereka berembuk, kemudian berazam itu meniatkan dengan tekad yang bulat, gitu kira-kira ya, untuk bersama, bersatu dalam kebersamaan yang namanya PPNI. Jadi oleh karena itu menurut saya Pak Kir, kalau selama kita membawa nilai kebersamaan itu dan kebersatuan itu, insya Allah kapanpun dan dimanapun dalam ancaman apapun kita akan tetap eksis. Ya kira itu. Nah, kebersamaan, peduli dan lain-lain sebagainya ini menimbulkan satu prinsip loyalitas, ya. Loyalitas. Nah, loyalitas ini adalah batu ujian buat kita terus ingin bersama, bersatu atau tidak gitu, ya. Bapak Ibu semua, saya ingin ini lebih umum dulu nih. Maaf ya Pak Tri ya. Enggak, saya langsung jawab pertanyaan tadi, tapi saya mumpung ini ketemu. Karena eksis dan tidaknya juga menjadi tanggung jawab saya nih Pak Gir sekarang ini kan. Karena saya harus ngomong yang banyak, ya kan, untuk bisa mencapai itu. Menurut filsuf Iran, Shariati, kalau kita bicara loyalitas, itu sebenarnya kita sudah tidak bicara untung rugi, ya kan? Kalau kita beraktivitas di PPNI atau menjadikan PPNI ini adalah sebagai sebuah keuntungan buat saya atau buat kelompok saya, ya, maka sebenarnya kita belum loyal itu, belum loyal. Yang namanya loyalitas itu keluar dari yang namanya untung rugi. Saya mau beraktivitas di PPNI ini, saya tidak mencari keuntungan atau saya tidak merasa rugi gitu, ya. Itulah orang yang loyal. Loyalitas itu jadi bukan berarti loyal itu setia karena ada sesuatu, tidak. Ya, saya mau masuk sini, saya mau membesarkan PPNI ini, apa untungnya buat saya, itu belum loyal. Jadi yang loyal itu adalah orang yang melakukan masuk PPNI, menjadi pengurus PPNI. Yang saya lakukan ini adalah demi kemajuan bersama. Saya kira itu yang menjadi penting dalam konteks hari ini, ya. Ibu Bapak yang saya hormati, pertanyaan Pak Kinanto tadi saya jawab pasti eksis Pak. Karena apa? Karena berbagai faktor. Pertama,
rasanya sulit lah untuk membuat organisasi profesi seperti PPNI hari ini. Satu, modal sosial kita, social investment kita sudah cukup tinggi. Ya. Mana ada pemerintah daerah yang nggak kenal PPNI? Ada lah, yang satu dua yang nggak pernah silaturahim dengan kami. Tapi hampir seluruh pemerintah daerah kenal PPNI. Dan hari ini saya bicaranya DPD karena DPW pasti lebih banyak, DPP lebih banyak ya. Hari ini DPD itu banyak kegiatan-kegiatan di daerah masing-masing yang memberikan stimulasi kepada masyarakat dan stimulasi informasi ya, pada masyarakat bahwa ada tentang keberadaan organisasi profesi PPNI, apalagi tingkat DPW, apalagi tingkat DPP, bahkan saking eksisnya itu dimusuhi sama Kemkes kan gitu. Jangan melirik Bu hati ini. Dimusuhi dalam konteks bukan musuh musuh enemy berperang, itu bukan, tapi dalam perbedaan pandangan dan ide-ide. Artinya kita diperhitungkan. Dan itu yang kedua, hari ini PPNI tertata rapi. Mana ada organisasi profesi yang sampai tingkat fasilitas kerja, Faskes, nggak ada. ID tingkatnya wilayah. ID itu batasnya kabupaten kota, ya kan? IAI kabupaten kota. Paling ID di wilayah tapi nggak di tempat kerja. Nah, PPNI sampai tingkat rumah sakit ada namanya PPNI. Maka ada satu perusahaan dari Singapura yang bergerak di bidang artificial intelligence untuk pengembangan adaptive learning. Dia pengen kerjasamanya cuma ke PPNI. Kenapa? Karena dia sampai komisariat. Kenapa? Karena komisariat lah yang bisa, maksud saya PPNI lah yang bisa menggapai pada ujung sampai tingkat komisariat para perawat-perawat itu kalau untuk diberikan training yang namanya learning adaptive tersebut. Gitu Pak dan Ibu. Terus misalnya Mas Paul mau mendirikan PPNI Perjuangan gitu, misalnya nih. Iya, kan nggak mudah. Bagaimana mengkonsolidasikan berbagai sumber-sumber. Nah, hari ini sumber-sumber PPNI sudah luar biasa. Kita punya aset yang juga luar biasa. Yang mana aset itu menurut Pak Bendung memang harus menjadi salah satu sumber pendapatan. Nah, ini kita berubahnya sekarang gitu. Jadi Pak Akir, saya infokan kemarin kami rapat anggaran tahunan RAPB, Pak Tri Prabowo juga hadir. Ada perbedaan tahun ini. Tahun ini tuh dalam RAPB itu semua unit bidang-bidang itu harus mempunyai proyeksi potensi pendapatan. Ya. Bidang kesejahteraan, walaupun kesejahteraan itu adalah cost center, tapi dia harus punya berpikir ada nggak potensi pendapatan bagi BPN. Badan Bantuan Hukum yang umumnya adalah cost center, ya kan? Cost center itu pembiayaan. Tapi dia harus berpikir ada nggak potensi pendapatan oleh badan itu. Apalagi yang namanya iklan, penelitian yang memang bisa menjadi revenue center. Jadi tahun ini begitu Pak. Nah, saya kira saya cukup yakin bahwa dengan berjalannya kita seperti ini,
peraturan sudah lengkap, peraturan internal sudah lengkap dan lain sebagainya. Walaupun badai menghembus, mudah-mudahan kita tetap tegak dan berdiri, kan gitu ya. Nah, yang kedua, dua lagi ya. Yang ketiga, walaupun struktur dan karakter kita yang seperti ini, tentu juga dalam menghadapi sebuah perubahan yang besar, ada prinsip-prinsip utama yang harus kita lakukan. Menurut Pak Haidar Nasir dalam nasihatnya kepada seluruh ortom dan pimpinan wilayah waktu itu, bila mana kita mendapatkan ancaman, quote and quote lah, Undang-Undang 17 2023 ini kita bilang ancaman atau menjadi atau disruption ya, disruption. Karena menjadikan pergeseran berbagai peran organisasi profesi ini yang dulu ada menjadi tidak ada di dalam tertulis di undang-undang, ya kan? Agak beda, ada dan tidak ada. Tapi yang dulu tertulis dalam undang-undang, yang sekarang tidak tertulis dalam undang-undang, bukan berarti tidak ada. Ya? Misalnya mulai dari pendidikan lah dulu, standar nasional pendidikan keperawatan tersebut di situ dikembangkan oleh disusun oleh organisasi profesi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Institusi Pendidikan. Sekarang yang disusun SMPK, kolegium, ya kan? Tapi kolegiumnya itu bukan kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi. Menurut Undang-Undang 17 itu kolegium itu adalah dibentuk oleh apa itu namanya, kelompok keilmuan. Jadi nggak ngomong organisasi profesi. Dan yang mengangkatnya Menteri Kesehatan dan merupakan bagian kelengkapan bagian kelengkapan dari konsil. Jadi kolegium ke depan itu bukan bagian dari organisasi profesi. Nah, kolegium inilah yang banyak berperan, bukan kita. Jadi jangan pikir kolegium itu kolegium kita. Sekarang masa peralihan memang kolegiumnya masih kolegium yang dibuat oleh organisasi profesi. Tapi setelah diangkat menteri nanti bukan lagi, bertanggung jawabnya kepada menteri. Gitu. Uji kompetensi dulu, uji kompetensi nasional perguruan tinggi bersama organisasi profesi, LPNK, lembaga sertifikasi. Ya. Sekarang uji kompetensi menurut Undang-Undang 17 itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersama kolegium. Ingat, kolegiumnya bukan OP lagi. Ya. Sudah berapa ya. Yang ketiga, sertifikat kompetensi itu dulu tanda tangani pimpinan perguruan tinggi bersama ketua OP. Menurut Undang-Undang 17 yang tanda tangani kolegium. Berapa tuh? Hilang ya. Yang kelima, dalam praktiknya maka kan kita harus sesuai dengan standar profesi. Makanya menyusun standar profesi itu adalah konsil bersama kolegium, bukan organisasi profesi. Yang keenam, melakukan untuk mendapatkan SIPP itu mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Sekarang tidak ada lagi rekomendasi organisasi profesi. Yang ketujuh, organisasi profesi itu diberikan wewenang untuk mengeluarkan satuan kredit profesi. Sekarang SKP itu dikelola oleh menteri. Jadi coba bayangin nih. Dalam konteks ini, kalau memang kita menjadikan regulasi itu gantungan utama kita bergerak, ya, organisasi ini, maka kita akan hopeless. Kita akan
tidak ada semangatnya. Kenapa? Karena semua yang mau kita, yang tadinya menjadi tugas kita, semuanya nggak ada, hilang. Ya. Tapi oleh karena itu kita harus kreatif, ya, harus kreatif dalam menghadapi itu. Ya. Nah, menurut Pak Haidar Nasir itu katanya, kalau organisasi, mengapa disebut organisasi? Karena dia mengikuti hukum organisme. Organisme itu dia lahir, hidup, bertumbuh dan berkembang, bertahan hidup dan mati. Jadi pertanyaannya, percaya nggak PPN ini akan mati? Percaya nggak? Pak Ibrahim, percaya nggak PPN ini akan mati? Percaya nggak? Bu Harum? Saya percaya Pak, Bu. Karena Tuhan mengatakan semua makhluk hidup ini pada kiamat nanti akan mati. Iya kan? Mati kan? Benar nggak? Mati. Tapi seberapa lama kita akan bertahan hidup, itu jadi kuncinya. Kalau kita mau mati besok, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, ya kan? Nah, oleh karena itu kita ingin bertahan lama hidup, ya. Itulah hukum organisme. Ya. Maka mengambil istilah dari ahli organisasi, talcott person, ada 4 apabila organisme atau organisasi itu menghadapi ancaman. 4 hal, namanya teori agil. A itu adaptation, G itu goal attainment, I-nya integration, L-nya itu latensi. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang kita kaitkan dengan bagaimana kondisi kita. Yang pertama, adaptasi. BPNI ini menghadapi Undang-Undang 17 yang kita anggap sebuah disruption yang menggeser semua peran dan fungsi kita ini, maka kita harus beradaptasi. Apa adaptasi kita? Adaptasi utama kita adalah paradigma. Dalam mengelola organisasi ini kita harus berubah. Ya. Kalau dulu mungkin ya teman-teman atau mungkin saya juga menjadi ketua PPNI ini adalah sebuah prestis, sebuah kehormatan, sehingga saya menjadi orang yang terhormat. Saya merasa orang penting, ya kan? Saya merasa harus dikasih karpet merah. Saya merasa orang banyak sangat bergantung pada saya, gitu kan? Atau teman-teman DPW, DPD makin senang, makin banyak orang yang menunggu kita makin bangga gitu. Dulu kan sebelum ada rekomendasi online itu, teman-teman anggota itu nunggu ketua DPD, enggak di Jogja tapi ya, ya. Nunggu ketua DPD sudah jauh nyebrang pulau, ketua DPD-nya nggak ada, pulang lagi. Tapi bangga kita, dia penting, saya penting kan Tuhan. Ini yang harus kita rubah. Yang kita rubah paradigmanya adalah kita harus menjadi pelayan anggota, gitu. Jadi ini yang penting teman-teman semua. Kenapa? Karena dengan Undang-Undang 17 itu, Pak Kir ini memberikan kesempatan pada kita semua perawat-perawat untuk tidak hanya PPNI menjadi organisasi profesi satu-satunya. Saya mendapat info ini sudah 4. Tapi saya lihat di situs Kumham belum keluar, tapi kayaknya dalam proses nih. Menurut saya nggak apa-apa, 10 juga nggak ada masalah. Kalau kita semua bisa solid, kita bisa solidnya itu jangan diganti O dengan U ya, jadi sulit. Kita solid. Jadi adaptasi terhadap paradigma kita mengurus organisasi.
Jadi mari kita menjadi pengurus itu berprinsip berdiri sebagai pelayan daripada anggota. Ini penting saudara yang harus saya sampaikan. Dengan demikian kita menempatkan kepentingan anggota ini menjadi yang utama dalam setiap gerak langkah kita. Mungkin kemarin-kemarin kita ya baik di DPP, di DPW, DPD itu banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya memenuhi kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan pemerintah, gitu. Memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, ya, dan lain-lain. Tapi kita nggak terlalu fokus untuk memenuhi kebutuhannya anggota. Nah ini saya kira ini sesuatu yang harus kita coba elaborasi seperti apa yang harus kita lakukan ke depan. Ini adaptasi namanya. Yang kedua adalah goal attainment. Goal attainment itu adalah dulu nggak Pak Akhir mungkin paham sejarah. Apa sih niatnya para founding father kita itu mendirikan PPNI ini? Dari 9 poin yang mereka sepakati itu, saya mendapat kesimpulan bahwa para founding father kita mendirikan PPNI ini agar PPNI ini membawa profesi perawat di Indonesia ini meningkat martabat dan pengakuannya di dalam di negeri sendiri. Itu sebenarnya pertanyaan kita hari ini, apakah profesi perawat ini sudah punya martabat dan pengakuan yang sesungguhnya sebagai sebuah profesi? Belum kan? Kalau belum, maka tujuan kita belum tercapai. Nah kalau belum tercapai, yuk kita tetap ingin hidup gitu. Jangan cepat mati karena tujuan kita belum tercapai, ya. Seperti layaknya manusia lah. Saya belum naik haji, kalau bisa jangan mati dulu sebelum saya naik haji. Apa tujuan ini? Ada keinginan untuk hidup. PPNI juga begitu. Selama PPN perawat kita ini belum sepenuhnya dihargai. Yuk kita jangan mati dulu. Goal attainment itu penting itu teman-teman. Kita harus sadari, dan itu harus diinternalisasi oleh semua pengurus ataupun kepada anggota. Yang ketiga, integrasi. Organisme dan atau organisasi kalau mau bertahan lama, dia harus berintegrasi dengan lingkungan. Kalau saya ambil analog, PPNI harus berintegrasi dengan suprasistem yaitu pemerintah, ya kan? Integrasi dengan pihak luar. Tetapi di dalam kita juga harus berintegrasi karena kita banyak komponennya. Ada badan kelengkapan ikatan himpunan, ada badan-badan lain, ada DPW, ada DPD, ada DPK, ya. Ini yang harus kita integrasikan juga. Nah, sebagai contoh tugas atau kita sudah melakukan integrasi dengan pihak luar pada sistem kediklatan ini. Bapak Ibu, PPNI lah organisasi profesi yang punya puskesdiklat yang terakreditasi sebelum Undang-Undang 17. Kenapa? Karena kita sebagai pengurusnya melihat akan ada perubahan. Karena saya sering ngobrol dengan beberapa direktur di Dirjen-Nakes itu, kok arahnya ini kayak begini ya? Sama direktur mutu yang saya suka ajak diskusi ke PPNI, beliau datang Pak. Jadi teman-teman saya infokan ya. Jadi pola perjuangan kita kemarin-kemarin itu memang sudah mulai ada titik temu. Saya ambil contoh untuk memperjuangkan nurse pada golongan 3B itu pertemuannya di PPNI Pak Bu, pejabat-pejabat Menpan, Kemkes, BKN berkali-kali di PPNI, tapi di luar jam kerja mereka. Ya tentulah paham maksudnya kan? Iya, karena kita berdaya,
Coba kalau kita nggak berdaya, jangankan mau ngasih snack, ya kan? Mau ngundang aja kita takut-takut. Tapi kita sekarang undang, yuk bapak-bapak diskusinya di PPNI, kami fasilitasi semua. Ya, kita baru punya bisa nawarkan di PPNI, nggak di hotel mewah, nggak di PPNI, tapi alhamdulillah. Dan beberapa kali pertemuan keluar tuh kebijakan NES 3B itu. Begitu juga dengan kediklatan ini, karena seringnya ngobrol, kita lihat, bahaya nih ke depan ini. Kata kuncinya itu ke depan itu katanya gitu ya, yang saya dapat itu sebelum muncul undang-undang itu. Yang namanya pelatihan dulu itu adalah yang diakreditasi programnya, ya, program pelatihan BTCLS-nya, programnya, modulnya diakreditasi, ya, critical care-nya dan sebagainya. Tapi dia bilang yang akan diakreditasi itu bukan programnya, tapi lembaganya, gitu. Walaupun saya sampai hari ini masih mempertanyakan apa kewenangan Kemkes untuk melakukan akreditasi, iya kan? Tapi karena mereka punya kuasa hari ini melakukan akreditasi ya Kemkes, gitu. Kita ikutin. Maka 8 bulan kita menyusun program untuk melakukan pembenahan di dalam Puspamdiklat kita untuk bisa terakreditasi. Alhamdulillah. Berikutnya, karena ada peluang lagi, Arif, kata Pak Direktur, ada dana kami ini 5 miliar, tidak bisa terserap. Gimana caranya kita membuat modul pelatihan ini? PPN ikut, tapi harus MOU. Oke. MOU. Akhirnya selesai. PPN yang paling banyak menyerap anggaran itu. Ada 24 kurikulum modul yang kita hasilkan, dan itu menjadi milik Indonesia, bukan milik PPNI, tapi milik Indonesia dengan anggaran situ. Yang lain paling 3-4 yang bisa, ya. Bahkan bidan tidak kerjasama, dokter tidak, dokter gigi yang kerjasama, Atelki kerjasama, yang lain-lain tidak. Nah, tapi setelah yang dapat itu, Arif, ini modulnya nanti itu sudah bagian paket dari akreditasi bagi lembaganya. Terus nanti lembaga-lembaga pelatihan-pelatihan yang dari mana-mana itu tidak boleh melakukan lagi, atau dengan kata lain tidak akan diakui produknya kalau bukan dari lembaga terakreditasi. Begitu. Nah, akhirnya lah itu yang menjadikan kita mengintegrasikan pada sistem Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan melalui Direktur Mutu mengatakan kita akan membuat sistem pelatihan itu dengan LMS, Learning Management System, di pelataran sehat. Ya Bu, saya kira. Iya, pelataran sehat juga, ya. Sehingga siaksi, sehingga itu memudahkan bagi teman-teman. Karena banyak sekali selama ini kan kita nggak tahu ya, jangan kita juga yang menjadi pelakunya, ya. Ada sertifikat-sertifikat dijual belikan, gitu. Ya, orangnya di Medan yang mengeluarkan sertifikatnya ada di Pontianak, itu biasa. Ada pelatihan di Pontianak untuk perawat Medan, bisa keluar. Ini banyak terjadi. Dan itu menjadi asupan buat Kementerian Kesehatan untuk code and code yang menyatakan bahwa kompetensi itu harus seperti apa sih dipelihara. Nah, akhirnya kita integrasikan sistem diklat kita ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita mendapatkan predikat A. Ya, memang kita ingin predikat A, karena kalau predikat B kita hanya bisa sendiri, di sana saja, di pusat saja nanti, Pusbamdiklat yang pusat saja. Maka kita pengen A supaya bisa mengikut sertakan DPWJP. Maka kami doronglah ini Pak Kirnantoro
untuk DPW seluruhnya 34 DPW ini membentuk Pusbangdiklat sebagai pelaksana penyelenggaraan pelatihan di wilayah masing-masing yang bagian tak terpisahkan dari Pusbangdiklat PPNI namanya, karena yang diakreditasi cuma satu. Dia nggak akan akreditasi di Jogja, di Makassar, di mana, tidak. Yang diakreditasi Pusbangdiklat DPW. Tapi dia akan ambil titik-titik surveinya, acak. Bisa di Jogja, bisa di Semarang, bisa di Medan, ya, Pusbangdiklatnya. Oleh karena itu, kita harus satu standar. Nah, ini pilihan sulit ya. Satu sisi kita memerlukan perpanjangan tangan, sisi lain kita harus sama standarnya. Kenapa? Karena apapun yang terjadi penilaiannya oleh Kementerian Kesehatan, yang diakreditasi itu Pusbangdiklat DPP gitu. Nah, itu juga lah barangkali ada yang bertanya, mengapa yang melantik Pusbangdiklat DPW itu ketum atau direktur Pusbang? Karena kita ingin memberikan bukti bahwa Pusbangdiklat itu satu. Pusbangdiklat itu satu, supaya diakuilah nanti produk-produk pelatihan yang diselenggarakan oleh DPW Pusbangdiklat DPW Jogja ini adalah bagian tak terpisahkan dari Pusbangdiklat yang mempunyai status terakreditasi itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti Bapena yang lantik ya Pak Tri aja gitu kan. Nah, ikatan himpunan provinsi ya ikatan himpunan yang lantik gitu kan. Atau kelengkapan di tingkat provinsi ya provinsi gitu kan. Tapi ini Pusbangdiklat yang harus, karena apa? Karena menurut salah satu instrumen itu memang harus begitu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi walaupun saya mendengar nih di Surabaya kemarin itu DPP sama DPW bikin Pusbangdiklat itu hanya untuk mengkebiri ikatan himpunan. Sedih juga saya mendengarnya Bapak. Iya benar. Justru kita membuat Pusbangdiklat ini supaya bisa merangkul ikatan himpunan, terutama di tingkat wilayah. Itu. Kalau kami di pusat yang merangkul yang di ikatan himpunan pusat, ya kan? Terlalu banyak kita mau sampai ke tingkat, maka kita berbagi tugas merangkul tingkat wilayah. Ada kewajibannya nggak merangkul? Ya ada, karena ikatan himpunan keluarga PPNI. Tapi ikatan himpunan juga harus, karena merasa sebagai keluarga PPNI, juga mendorong, membantu, mendukung supaya PPNI ini lebih maju gitu, tetap hidup dan tetap eksis. Begitu. Saya baru dapat laporan di DKI Jakarta itu ada ikatan himpunan justru pelatihannya ikut pada lembaga lain. Padahal ada Pusbangdiklat DKI. Nah, ini yang saya sedihkan juga gitu loh. Ini karena perbedaan harga 100-200 ribu. Padahal kalau 100-200 ribu itu masuknya ke organisasi kita PPNI, bukan pada orang per orang, bukan pada lembaga lain. Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya kalau kita mau hidup. Itulah intinya loyalitas dan dedikasi. Nah, saya minta Pak Jajang kemarin Pak Tri, tolong diurus. Toh yang jadi narsum juga kan orang PPNI juga. Bahkan di lembaga lain yang terakreditasi di Jakarta itu semua strukturnya anggota PPNI. Iya kan? Kenapa enggak sih ke PPNI ini yang penting sebenarnya harus kita bangun ke depan kalau kita mau bertahan hidup lama dengan ancaman yang seperti ini. Itu jawabannya Pak.
Kirnantoro. Ya. Yang keempat itu ada L, latensi menurut Drakon Person. Latensi itu adalah pattern maintenance, menjaga pola. Jadi pola organisasi kita ini punya pola yang kalau di organisasi modern dikatakan adalah budaya organisasi. Budaya organisasi itu terbangun dari berbagai macam, termasuk yang dilantik harus pakai jas, harusnya pakai jas semua hari. Ya. Yang melantik juga pakai jas, gitu kan? Ini bagian dari budaya kita yang harus kita lestarikan. Bagaimana kita memulai acara dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars PPNI, dan kita akhiri dengan himne. Walaupun di situ ada protokol menteri, protokol gubernur, protokol bupati, wali kota, tapi sampai hari ini nggak ada yang menolak acara kita itu kalau memangnya acara kita. Kalau dulu ada Pak Tri, saya sering berantem sama protokol sebagai sekjen waktu itu di daerah. Gubernur nggak mau nih, coret aja Mas PPNI-nya, himnenya coret aja. Ya, bahkan tempat duduknya aja nggak jelas. Nah, dengan peraturan organisasi protokol kita tahu di mana duduknya. Saya pernah mengalami nih Pak Kirnantoro, sebagai sekjen hadir mewakili ketua umum pada kongres salah satu ikatan himpunan. Saya duduknya di urutan kelima, baris kelima. Itu ikatan himpunan adalah di pusat yang akan melantik itu PPNI, tapi nggak pernah dikasih sambutan. Yang ngasih sambutan adalah ketua organisasi ikatan, sekda, wali kota, gubernur. Saya sebagai sekjen yang mewakili ketum sudah di urutan paling 5 duduknya, enggak dikasih sambutan. Seperti apa itu organisasi kita ini? Tapi hari ini tidak. Bahkan di istana pun kita harus seperti itu. Kenapa? Kita menjaga pola ini supaya tetap hidup. Kenapa? Karena kita akan berjalan secara tertib. Makanya kita membuat sekian puluh PO, ya, dan pedoman untuk apa? Untuk terjadinya pola ketertiban. Kalau menurut hukum fisika itu, kalau kita punya ledakan terjadi itu dalam satu ruang akibat tumbukan partikel-partikel, gitu ya Pak Paulus. Karena Pak Paulus dapat A dulu faalnya fisikanya. Karena saya satu kelompok, paling seneng tuh saya satu kelompok sama Pak Paulus sama Pak Saifuddin Zukri kalau di kampus dulu. Iya, kalau udah sekelompok dengan Pak Paulus aman. Ya, dari partikel yang punya energi itu saling bertumbukan maka jadilah ledakan. Dan kita nggak mau di dalam kita ini terjadi tumbukan, akhirnya terjadi ledakan. Maka kita atur seperti alam semesta ini yang atur Tuhan. Ada bumi, ada bulan, bintang, planet, nggak pernah bertabrakan. Apa jadinya kalau bertabrakan? Kiamat. Gitu ya. Dan jadi oleh karena itu PO itu harus kita laksanakan secara tertib supaya tidak terjadi tabrakan tadi. Nah, itulah kiranya nasihat orang tua. Mengapa yang saya ambil, yang saya sampaikan hari ini, bagaimana kita menghadapi sebuah disruption atau ancaman supaya kita hidup bertahan lebih lama. Baik, bagian kedua. Saya izinnya agak lebih lama karena hadir DPD ya. Kapan lagi kan, di ujung tahun ini. Bagian keduanya adalah Bapak Ibu, walaupun tidak tertulis dalam Undang-Undang 17 terutama, peran kita ini atau kita ambil adalah hitoh, peran dasar daripada organisasi profesi ini paling tidak ada 5. Yang pertama adalah kita bertanggung jawab terhadap peningkatan kompetensi anggota. Siapa yang melarang kita berperan semua itu?
Pertanyaannya, ada nggak yang melarang? Kan tidak ada yang bisa melarang. Oh, PPNI anggotanya perawat, saya mau dong perawat saya itu kompeten-kompeten. Kan nggak ada yang bisa melarang. Justru menjadi kewajiban. Maka kewajiban kita bagaimana membuka akses teman-teman kita itu untuk bisa terpenuhi kebutuhan peningkatan kompetensinya. Itulah peran kita. Yang kedua, pengembangan profesi. Siapa yang melarang BPNI ini untuk bisa mengembangkan profesi perawat yang menjadi di mana BPNI menjadi wadah para perawat-perawat. Nah, disinilah isinya pemikir-pemikir pengembangan profesi kita untuk memberikan konsepsi yang baik untuk kita usulkan kepada stakeholder yang berwenang gitu. Mulai dari pendidikan, pelayanan, bahkan kehidupan profesi. Yang ketiga, peran dalam mengkawal etika. Walaupun tidak tertulis juga dalam undang-undang, siapa pula yang melarang bahwa kita ingin perawat-perawat kita yang menjadi anggota kita itu adalah perawat-perawat yang baik secara etika yang diakui masyarakat. Boleh dong, bahkan menjadi kewajiban saya kira-kira. Yang keempat, para pengelola pendidikan, ini saya sampaikan. Kita juga ingin berperan di dalam bagaimana memberikan masukan, kalau nggak mau ngomong mengkawal, untuk sistem pendidikan yang baik dan menghasilkan perawat yang profesional. Bukan berarti PPNI cawe-cawe ke dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena outputnya itu adalah akan menjadi anggota dari organisasi ini. Kita mau anggota kita itu yang profesional, yang berilmu tinggi, yang punya keterampilan yang bagus, yang punya etika yang baik. Jadi jangan juga nanti nggak ada hubungannya nih PPNI sama isu pendidikan. Nggak bisa, walaupun ditolak kita jalan terus. Iya, gitu kan? Nah ini menurut saya sih yang keempat. Yang kelima, peran sebagai pelayan, pembina, dan pengembang bagi anggota. Siapa juga yang melarang anggota kita itu harus dilayani dengan baik, bahkan harus. Yang nakal-nakal harus dibina, yang punya potensi harus dikembangkan. Nah, inilah peran kita. Terakhir adalah peran sosial dan politik. Nah ini banyaklah teman-teman, terutama peran politik juga. Apalagi mau menghadapi pemilu hari ini. Saya pernah diskusi dalam satu kesempatan, kita kumpulkan Pak Tria, semua ketua DPW. Ada usulan, yuk kita mengarahkan pada satu calon presiden, kita deklarasi. Ya, saya explore, ternyata PPNI itu gambarannya ada di ketiga calon paslon. Terus bagaimana kita mendeklarasi? Ya kan? Nah, ini peran politik. Akhirnya ya kita taruh di tiga-tiganya. Jadi ada perawat yang masuk dalam tim pakar, tim SES, timnas. Ada anggota pengurus kita yang masuk di dalam TKN. Ada pengurus kita yang masuk dalam TPN. Ya, timnas, TPN, TKN. Paham maksudnya? Itu namanya beda-beda. Dewan pakar semua lagi kan. Nah, jadi biar kita ada perwakilan. Begitu. Nah, terutama peran politik ini adalah bagaimana kita teman-teman ini mengidentifikasi ada nggak yang perawat-perawat bisa mengisi di legislatif dan eksekutif. Ini kita dukung yuk. Kalau legislatif sudah jelas lah ya. Tapi kadang-kadang yang eksekutif justru kita sikut-sikutan deh. Saya dulu pernah di Bu Arini ya, pernah diadukan ada 2 orang perawat calon direktur Poltekkes saling mengadu ke BPSDM, yang dipilih gizi.
Ini kisah nyata ini sebelum direktorat dirjen, sebelum dirjen ada. Itu ada 2 orang perawat yang calon nih, kuat, sama-sama kuat. Saling ngadu ke BPSDM. Saya dapat info, yang A ngadukan ke si B ngadukan ke A. Yang dipilih siapa? Orang gizi. Iya loh. Padahal poltekkes itu paling dulu tuh perawat yang ada kan gitu. Benar Bu ini ya. Nah ini persoalan kita ya, eksekutif. Nah kalau legislatif ya kalau bisa lah ya kita coba bagaimana kita mendukung perawat. Ternyata nggak mudah teman-teman. Sini ada yang calon legislatif nggak? Nggak ada. Gunung Kidul ya, dukunglah teman kita itu Gunung Kidul. Walaupun kita tidak di Gunung Kidul, peran kita nih, ada nggak saudara kita yang di Gunung Kidul? Itu penting. Sleman, ada nggak keluarga kita yang di Sleman? Tidak harus perawat, itu penting. Hah? Ya, jangan lihat partainya dan jangan lihat capresnya. Ya. Kalau capres 3 pasti jadi, 3 itu diantara 1 diantara 3 pasti jadi kan gitu. Ya kan? Tapi kalau calon perawat, kalau nggak perawat yang berperan, nggak akan jadi gitu. Jadi begitu ya. Saya mengikuti Pak Apri di Kabupaten Bekasi itu ada 7.000 perawat. Ya. Sudah dekat-dekat begini, yang kita minta list baru dapat 500 Pak. Padahal saya sudah turun ke komisariat juga. Saya coba bandingkan nih, teman kita yang ada di Rembang sama rupanya, ngeluh juga. Pak, saya ini sekretaris DPD 2 periode Pak. Saya layani perawat itu dengan ikhlas sepenuh hati, nggak pernah minta apa-apa, nggak menyulitkan. Tapi giliran saya minta tolong, nggak ada jawabannya Pak. Korsa kita belum muncul Pak. Jangankan untuk menghubungi keluarganya yang ada di dapil, untuk dirinya sendiri aja belum bisa menentukan sikap. Kalau saya jelas, siapa yang perawat daerah saya? Wah saya pilih, mau jelek, mau baik, gitu kan? Gitu Pak. Ini peran politik nanti. Yang barangkali kesadaran yang seperti ini, kenapa? Supaya nanti dia menjadi terikat pada profesi. Sekarang kalau misalnya dari 20.000 persyaratan dia lolos, ternyata perawatnya cuma 500, berarti nggak berkontribusi dong. Kalau ada keperluan tentang perawat, dia nggak milih gua, begitu. Wajar kalau orang begitu, akhirnya terjadilah sebab dan akibatnya seperti itu. Sementara kita banyak menuntut kalau udah jadi kan, tapi kita nggak pernah mau berkontribusi. Begitu Pak. Jadi Pak Tri tolong diidentifikasi teman-teman kita ini. Yang ini kalau bisa sebarkan, nggak ada masalah. Suruh orang lain dengan PNS yang menyebarkan. Ya, sebarkan. Ini pilihan perawat. Ya. Saya lagi merancang sebuah video podcast lah untuk menyerukan, untuk memilih perawat yang caleg dan siapapun dia. Gak apa-apa ya, kan gak akan dipecat 2 hari ini saya dari PNS, orang bukan PNS. Ya lah, kita coba mulai deh gitu. Nah, saya kira itu. Nah, berikutnya saya ingin juga sampaikan, mungkin ada pertanyaan, mengapa Pusbangdiklat direkturnya Kopari tunjuknya Pak Apri. Pak Apri kan belum. Nah, tapi bukan cuma Pusbangdiklat, ada 2 lembaga yang kita kembangkan dalam periode ini, yaitu CBP-INA atau LSP, Lembaga Sertifikasi Person PPNI. Ketuanya Bu Sekjen Mustika Sari. Ya, mengapa? Karena itu hak prerogatif saya, walaupun saya bawa dalam rapat pleno. Saya ingin 2 lembaga ini di tahap awal
itu dikembangkan, satu cepat, yang kedua adalah sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, begitu. Jadi karena saya, Bu Sekjen dan Pak Bendum itu komunikasinya tidak terbatas jam kerja. 20 jam kita udah punya komitmen, selama 24 jam handphone harus dijawab, nggak boleh ditutup gitu. Tapi saya nggak berani nelpon Pak Tri jam 12 malam karena saya ketinggalan handphone di mobilnya kan. Asal telepon apa di mobil Pak Tri apa enggak gitu kan dari malamnya. Besok pagi aja, tapi pikiran udah nggak tenang Pak, takut jatuh di jalan kan gitu kan. Tapi kalau ke Bu Sekjen atau Pak Bendum 24 jam saya bisa telepon. Artinya saluran komunikasi kita harus lancar. Karena Pak Bendum dan Bu Sekjen ini kedipan mata saya aja dia udah tahu dia saya mau apa gitu. Saya perlu orang yang seperti itu Pak. Makanya jangan ada pertanyaan, jangan mempertanyakan mengapa Sekjen, mengapa Bendum jadi ketua itu. Itu maunya saya supaya tahap awal pengembangan ini on the track. Itu aja Bapak Ibu. Ya, ada juga yang menanyakan, apa sih Bendum? Memang udah banyak. Nah, tapi kalau Bu Sekjen, Pak Ketum, saya sudah kewalahan, oke saya ganti. Tapi sampai hari ini belum ada yang mengeluh kewalahan. Jadi harus diteruskan. Nah, dan terakhir Bapak Ibu semua, saya bawa gelas ini tadi. Mengapa kita kembangkan dua lembaga? Ada Pusbangdiklat, ada lembaga sertifikasi. Ya, karena kaitan dengan fungsi kita, hitoh kita, yaitu pengembangan kompetensi dan pengembangan profesi tadi. Bahwa selama ini pemahaman kita tentang keahlian seseorang itu, kalau keahlian itu boleh pinjam. Gelas ini ada standar air yang diisi. Ya, saya tetapkanlah standarnya adalah berapa gitu ya. Nah, kalau tidak ada ini, maka kita mengisi gelas ini, kita nggak tahu gelas ini sudah sesuai standarnya enggak, ya. Maka kita harus tetapkan ukurannya. Kemudian dinilai ukurannya itu, oh iya, baru dijustifikasi. Airnya ini yang mengisi gelas ini adalah sudah cukup. Nah, pelatihan itu proses mengisi gelas ini. Ini pelatihan. Ya. Sampai batas tertentu selesai, baru diukur. Ini gelas isinya sudah sesuai apa belum? Kalau sudah sesuai, itulah yang namanya justifikasi. Maka kalau sudah sesuai, kalau pelatihan, ya dia kompeten. Kalau belum sesuai, maka dia harus ngulang lagi, ditambah lagi supaya kompeten, gitu kan? Nah, inilah dua proses. Saya nggak tahu analog ini cocok apa enggak ya, tapi saya berusaha. Yang selama ini kita hanya mengatakan bahwa mengisi gelas inilah yang kita sebut dengan kompeten, hanya mengisi, itulah pelatihan. Ya. Di tempat lain, di bidang profesi yang lain itu sudah berlaku bahwa pelatihan itu adalah hanya menambahkan kompetensi, tapi mengukur dia itu kompeten atau tidak itu harus melalui proses yang namanya sertifikasi. Ya. Nah, ketentuannya secara internasional, sertifikasi itu tidak boleh satu lembaga dengan pelatihan. Namanya jeruk makan jeruk. Bahkan syarat-syarat untuk disertifikasi itu, orang menjadi penilai sertifikasi itu tidak boleh menjadi pengajar di pelatihan.
gitu. Suruh menjamin yang namanya ketidakberpihakan atau objektivitas, gitu, Bapak Ibu ya. Dan menurut peraturan yang ada di negara kita pun, PSP namanya, pelatihan, sertifikasi, penempatan, 3 proses yang harus terpisah, tapi merupakan rangkaian yang dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda. Itu namanya ya. Jadi oleh karena itu kita membuat lembaga. Walaupun di bidang kesehatan, terutama di bidang kesehatan nih, kalau di perindustrian, kemudian di bidang energi itu sudah biasa, ya, otomotif dan lain sebagainya. Di bidang kesehatan itu sampai hari ini termasuk di Kementerian Kesehatan masih memahaminya yang namanya pelatihan itulah sertifikasi. Iya kan? Pelatihan sertifikasi lah itu Bu, saya masukkan 1 kotak sebenarnya sebelum Pak Dodi pensiun, tapi keduluan pensiun. 1 kotak setelah LMS itu ada 6 kotak, terakhir keluar sertifikat saya tambahin 1 kotak sertifikasi. Tapi belum selesai masuk dia udah pensiun. Kalau itu berhasil, program sertifikasi ini akan bisa menjadi pola seluruh nakes di bidang kesehatan. Tapi udah keburu pensiun, penggantinya udah saya ajak, enggak karena PLT kan ya punya Bu Ana dong, Bu Ana penggantinya. Ya saya belum kenal kan. Ya, apoteker pertama Bu. Nah, kita udah undang waktu launching sertifikasi ini. Ya, kita minta tanggapan, bagaimana sertifikasi ini Pak? Wah ini bagus, tapi volunteer ya Pak. Nah, volunteer masih. Apapun yang volunteer yang mengembangkan kompetensi kita dukung Pak Arif, kata Pak Lutfi. Ya udah kita bergerak secara volunteer dulu. Nah untuk bisa volunteer tentu harus memberikan penyadaran. Penyadaran yang pertama adalah bagi subjeknya yaitu perawatnya. Mementingkan diri enggak dia diakui dirinya itu sebagai sebuah seorang yang kompeten dalam bidang itu. Ambil contoh 1 BTCLS, ya kan? Nah, kemudian kita membuat lembaga sertifikasi itu bukan lembaga yang kacang-kacangan, bukan lembaga yang enteng-entengan, karena lembaga sertifikasi kita ini adalah diakreditasi atau direkognisi oleh yang namanya badan negara, namanya BSN, Badan Standarisasi Nasional, yang jangankan profesi, helm aja jadi helm SNI, ya kan, oleh Badan Standarisasi Nasional dan diakui oleh polisi, mau ditilang apa enggak nih kalau nggak pakai SNI, gitu kan, ya kan, ini diakui produknya dong. Nah kita juga mengikuti hukum atau aturan yang ada di BSN. Karena BSN adalah satu-satunya lembaga yang diberikan alat atau tangan kanan utamanya untuk melakukan penilaian terhadap lembaga maupun proses, yaitu namanya KAN, Komite Akreditasi Nasional, yang dibentuk sejak zaman Pak Harto sampai hari ini masih eksis, sudah 2000 lebih bidang pekerjaan dan 2000 lebih produk, ribuan lebih produk yang dia lakukan standarisasi. Masa kita nggak percaya sama BSN dan dia langsung dibawa presiden? Oleh karena itu jangan didikotomi, kenapa PPNI ke BSN tidak ke BNSP. Kenapa? Karena di BSN ini dengan KAN ini menerapkan standar yang sifatnya diakui internasional. Perawat ini kan internasionali, ya kan? Ibu Ari nanti tolong kasih masukan sama para direktur Poltekkes. Kenapa? Kan Poltekkes ini kan nanti diminta memproduksi supaya terserap di dunia luar, betul ya Bu ya? Sertifikasinya lewat PPNI, karena PPNI sudah menerapkan standar ISO 17024 yang menjadi pengakuan dari 163 negara, 165 negara yang menerapkan itu.
Sementara BNSP itu standar lokal. Walaupun dia mempunyai burung Garuda dalam sertifikatnya, tapi dia kalau dibawa ke tempat lain nggak ada yang kenal. Gitu Pak, Bu. Maka kita putuskan, kita tidak ke BNSP, tapi kita ke BSN. Ini saya sampaikan supaya teman-teman bisa juga menjelaskan pada pihak lain kalau ada yang bertanya. Ya. Seperti apa status kedudukan dan citra daripada CBP INA ini. Nanti saya mohon setelah ini Bu Sekjen akan memaparkan khusus tentang CBP INA, ya, supaya teman-teman paham. Nah, peran kita semua adalah bagaimana kiranya mensukseskan pengembangan lembaga ini ke depan. Itu peran kita semua. Contoh, Pusbangdiklat DPW misalnya ya, BTCLS. Ya. Kalau Anda ikut lembaga lain, ya, misalnya ya tentu kalau mau ke CBP INA boleh, CBP INA boleh. Tapi Bu Sekjen nanti perlu dibuat satu lagi aturan Bu. Yang ikut CBP INA sertifikasi dari lembaga yang di-endorse oleh Pusbangdiklat DPW tentu harus dapat manfaat lebih. Ya, karena CBP INA nggak boleh menolak, misalnya dari mana? Sarjito misalnya, ya, dari mana? Sarjito kan sudah akreditasi A ya, diklatnya. Sarjito misalnya mau ikut sertifikasi ke CBP, nggak boleh ditolak. Oh, kamu bukan Pusbangdiklat, nggak bisa, karena hukumnya harus menerima. Tapi boleh memberikan intervensi yang berbeda. Kalau saya sih dari harga aja Bu nanti. Kalau yang diusul endorse dari Pusbangdiklat harganya 1.000, kalau yang tempat lain bisa 1.200. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti kita buat mekanismenya sehingga teman-teman kita juga punya manfaat. Nah, mengapa lewat Pusbangdiklat? Mengapa juga harus pada lembaga lain? Nah, Bapak yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, marilah kita pada semua struktur untuk bisa berubah paradigma kita untuk memberikan manfaat pada anggota, termasuk Pusbangdiklat dan CBP INA. Saya sudah minta. Sekarang tahun 2024 CBP INA itu tarifnya sudah 1 juta ya. Kalau non anggota itu 1,5 Bapak Ibu. Pusbangdiklat juga harus beda Pak. Bikin tarif pelatihan itu, kalau anggota harus diskon Pak, 20% ya minimal 20% Pak. Kalau harga pelatihan itu 1 juta, untuk anggota itu 800.000 minimal, maksimal ya 800.000 gitu. Itu udah kesepakatan kita kemarin ya, minimal 20%, supaya ada berbeda perlakuan kita kepada anggota dengan yang bukan anggota ya. Bahkan saya punya ide, misalnya pelatihan-pelatihan yang kita bisa hitung nih Pak Paulus, oke, pelatihannya sekian gitu. Dengan kamu pelatihan di sini, yang anggota itu dia sudah lunas iuran tahun depan, bisa juga ya. Ya kita ambilnya dari pendaftarannya ya Pak ya. Kita atau begitu ya, terserah aja seperti apa, nanti coba dirumuskan. Yang penting saya pengen membedakan antara yang anggota yang ikut di dalam semua aktivitas kita dengan yang bukan anggota harus berbeda. Termasuk kalau ada masalah hukum, kita sudah tetapkan akan full ya. Kalau memang diperlukan di tingkat pusat, maka BBH PPNI akan memberikan pendampingan dalam pembelaan hukum dengan biaya cuma-cuma untuk anggota. Tapi yang bukan anggota, no, bayar. Ini saya udah minta Badan Bantuan Hukum untuk menetapkan dia udah jadi anggota berapa lama. Jangan sampai nanti seperti kasus-kasus ya kayak di Semarang ya Pak Nur Hadi ya, baru ada masalah baru bayar anggota, ya kan?
Bayar anggota, saya kan anggota, baru bayar kemarin. Itu kan gitu. Nggak mau juga gitu kita ya. Boleh Pak RT ya? Nah, itu. Supaya apa? Supaya orang merasa ada bedanya, ada manfaat lebih jadi anggota dengan tidak jadi anggota. Nah itulah teman-teman semua, yuk kita jualan manfaat sekarang ini. Ya, kalau tidak jualan manfaat, maka orang nggak ada bedanya merasa masuk PPNI atau tidak masuk PPNI. Saya sudah cek kemarin, saya random kebetulan besuk salah satu teman di rumah sakit di Lampung. Dia nggak kenal saya, ketum kan, saya bukan orang terkenal kan. Mbak, perawat ya? Iya. Ya kira-kira kerjanya 5-6 tahun lah. Anggota PPNI enggak? Oh saya anggota Pak. Bukan sekarang boleh jadi nggak jadi anggota kan, nggak ada rekomendasi. Oh enggak lah Pak, nanti kan kita kalau ada masalah dibantu masalah hukumnya, pelatihan kita bermudah. Wah bagus nih, nanti ada sosialisasi. Oh iya gitu ya. Wah. Terus sekarang ya saya tetap akan jadi anggota PPNI. Saya coba itu Bu. Ya, jadi mungkin Bu hari ini bisa nanti ke rumah sakit di Medan kayak apa, mungkin beda. Orang pengen banyak keluar dari PPNI, ya. Merasa mungkin ya justru nggak ada manfaatnya misalnya gitu. Ya itulah fakta dan harus kita lakukan intervensi untuk melakukan perubahan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan selamat kepada Pusbandiklat yang telah dilantik. Mohon maaf ini Bapak, Ibu, Pak Tri dan kawan-kawan cukup lama ya. Tapi lama itu menunjukkan kekangenan saya pada Jogja, memang istimewa ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketum.